Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dari seorang guru Ayurveda yang terkenal tentang bagaimana seseorang harus minum air putih untuk menyingkirkan penyakit-penyakit seperti nyeri tubuh, masalah pencernaan, dan kelelahan. Jadi mari kita mulai dengan kisah yang terkenal ini. Teman-teman, banyak dari kita yang menganggap air sebagai hal yang biasa sehingga kita berpikir bahwa kita dapat meminumnya kapanpun kita mau dan dalam jumlah berapapun yang kita inginkan. Tapi ini sepenuhnya salah, karena meskipun air tampak sederhana, air sangat penting bagi tubuh kita. Agar semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik, racun yang dihasilkan dalam tubuh harus dibuang, mulai dari sistem pencernaan hingga kulit, dan dari penambahan berat badan hingga penurunan berat badan. Air memainkan peran penting dalam semua ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jumlah air yang tepat, cara yang tepat untuk meminumnya, kapan harus meminumnya, dan bagaimana cara meminumnya. Penting juga untuk mengetahui manfaat yang diberikan dan risiko yang dapat terjadi jika tidak diminum dengan benar. Faktanya, tidak peduli seberapa baik pola makan Anda, tubuh Anda tidak akan dapat menggunakannya dengan baik jika Anda tidak mengonsumsi air dengan benar, yang dapat menyebabkan masalah seperti sembelit, gas, masalah hati, kelemahan, kelelahan, batu ginjal, sistem kekebalan tubuh yang lemah, penyakit berulang, alergi kulit, noda, gatal-gatal, jerawat, komedo dan komedo putih, kulit yang sangat kering, kesulitan makan atau minum, nyeri sendi dan penumpukan lemak di daerah yang tidak diinginkan. Di tubuh, Anda dapat mengalami penyakit serius seperti hidung tersumbat, sakit kepala, pusing, sulit menambah atau mengurangi berat badan, rambut rontok dan insomnia, semuanya hanya karena tidak minum air putih dengan benar. Jadi dalam video ini kita akan belajar mengapa air sangat penting bagi kita, apa fungsinya dalam tubuh dan berapa jumlah minimum dan maksimum yang harus kita minum setiap hari. Selain itu, kita akan melihat bagaimana cara mendeteksi jika tubuh kita mengalami dehidrasi. Anda juga akan belajar berapa gelas air yang harus Anda minum dalam satu waktu, bagaimana cara meminumnya, kapan waktu yang tepat dan kapan tidak meminumnya, yaitu bagaimana cara yang tepat untuk mengonsumsi air dan apakah air tersebut harus dalam keadaan dingin atau panas. Hari ini, melalui cerita ini, kita akan memahami bagaimana air, baik dingin maupun panas, dapat membantu kita menambah dan mengurangi berat badan. Jadi perhatikanlah. Suatu ketika ada seorang guru yang merupakan seorang guru Ayurveda, yang memiliki jenggot yang lebat dan biasa berceramah di sebuah desa. Guru ini biasa mengajar orang-orang tentang masalah kesehatan dan menjelaskan kepada mereka aturan-aturan yang harus kita ikuti agar tetap sehat. Karena bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan penyakit yang sangat serius. Kemudian, guru tersebut mengatakan kepada semua orang bahwa meskipun air tampak seperti sesuatu yang tidak penting, jika tidak diminum dengan cara yang benar, air dapat menyebabkan penyakit serius di dalam tubuh. Mendengar kata-kata guru tersebut, seorang pemuda dari antara hadirin berdiri dan berkata, "Guru Dev, bagaimana mungkin minum air dapat menyebabkan penyakit serius? Air adalah dasar dari kehidupan. Tanpanya, manusia bahkan tidak dapat bertahan hidup," kata pemuda itu. Mendengar hal ini, Guru Shi menjawab pemuda itu, "Nak, tidak ada yang sakit karena minum air, tetapi minum air dengan cara yang salah dapat menyebabkan banyak penyakit di dalam tubuh dan Anda bahkan tidak akan menyadarinya." Kemudian sang guru berbicara kepada seluruh hadirin. Beliau berkata, "Hari ini saya akan memberitahu Anda beberapa aturan kecil yang berhubungan dengan air dan dengan menerapkannya, Anda akan tetap sehat sepanjang hidup Anda dan Anda tidak akan pernah menderita penyakit di masa depan. Ikuti aturan-aturan ini selama 12 hari dan Anda akan melihat perubahan yang ajaib dalam tubuh Anda." Sang guru menjelaskan mengapa air sangat penting bagi tubuh kita. Lihatlah,
Tubuh kita terdiri dari 60 hingga 70% air dan air yang kita minum digunakan oleh bagian-bagian tubuh seperti ginjal, hati, paru-paru, sistem pencernaan dan hampir semua organ. Air membantu segala sesuatu berfungsi dengan baik dan lebih dari segalanya. Air memiliki kontribusi besar dalam menjaga sel-sel tubuh kita tetap hidup. Kemudian guru ini menjelaskan kepada semua orang. Pertama, kita harus tahu berapa jumlah minimum dan maksimum air yang harus diminum dalam sehari dan jika terjadi kekurangan air di dalam tubuh, bagaimana kita bisa mendeteksinya? Lihatlah, segera setelah tubuh kekurangan air, warna air seni mulai menguning. Daya pencernaan mulai melemah. Kulit wajah dan tubuh berangsur-angsur menjadi tidak bernyawa dan lembek, dan jika cara minum air yang benar tidak diperhatikan sejak awal, gejala-gejala ini mengundang penyakit serius di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk minum air dalam jumlah yang cukup setiap hari. Sekarang saya akan memberitahu Anda berapa banyak air yang harus Anda minum dalam sehari dan jenis air apa yang harus diminum, yaitu apakah harus hangat, dingin, atau normal. Untuk melakukan ini, kita perlu tahu apa yang ada di dalam air dan masalah apa yang dapat membantu kita. Teman-teman, air tidak memiliki kalori, tetapi meskipun demikian, air menghidrasi tubuh kita dan membantu menghilangkan limbah dari tubuh. Air juga membersihkan kulit kita, meningkatkan kekuatan otak, memperbaiki pencernaan, meningkatkan penglihatan, memperkuat tulang dan berkontribusi pada berfungsinya hampir semua organ dalam tubuh kita. Itulah mengapa air sangat penting bagi kita. Meskipun kita dapat bertahan lama tanpa minum teh, kita tidak mungkin bertahan hidup selama berhari-hari tanpa minum air. Karena air yang ada di dalam tubuh kita akan hilang melalui air seni dan pernapasan. Sekitar 2 liter air keluar dari tubuh kita setiap hari, yang sangat penting untuk diisi kembali. Pada kenyataannya, jumlah air yang harus diminum seseorang setiap hari tergantung pada kesehatan orang tersebut, lingkungan tempat tinggalnya, seperti apa iklim di sana, berat badan, dan aktivitas fisiknya. Tetapi orang normal harus minum antara 2, 5 hingga 3 liter air sehari, yang setara dengan 10 hingga 12 gelas. Pada musim panas kita berkeringat lebih banyak, sehingga jumlah air dapat ditingkatkan sedikit. Dan orang yang berolahraga juga harus minum lebih banyak air daripada orang biasa, karena air akan hilang dalam jumlah besar dari tubuh mereka. Kemudian sang guru memberitahu semua orang bahwa sekarang muncul pertanyaan apa yang terjadi jika Anda minum lebih banyak air dari yang diperlukan. Jadi, dengarkan baik-baik. Jawabannya adalah bahwa terlalu banyak minum sesuatu itu berbahaya. Minum terlalu banyak air akan meningkatkan kerja ginjal kita dan kemungkinan untuk mengurangi kadar natrium dalam darah sangat tinggi. Namun, hal ini sangat jarang terjadi, karena kebanyakan orang tidak dapat minum air sebanyak yang seharusnya. Masalahnya muncul ketika seseorang minum 5 atau 6 liter air. Sekarang, berapa gelas air yang harus Anda minum sekaligus dan jenis air apa yang harus Anda minum? Dengarkan baik-baik. Semua orang berpikir bahwa mereka dapat minum air sebanyak yang mereka inginkan, kapanpun mereka mau, tetapi ini benar-benar salah, karena meminum jenis air yang sama dengan cara yang berbeda memiliki efek yang tidak baik bagi tubuh. Ada berbagai macam efek yang berbeda, jadi Anda harus selalu minum air dalam keadaan duduk dan perlahan-lahan, seperti menahan air dalam mulut dan mengaduk-aduknya selama 4 detik sebelum menelannya. Dengan melakukan hal ini, air liur yang ada di mulut kita, yang bersifat basa, akan turun ke lambung dan menenangkan keasaman, yang sangat membantu untuk meningkatkan daya pencernaan. Ketika kita berdiri atau minum air dengan cepat, ginjal kita tidak dapat menyaring dengan baik. Selain itu, ketika kita minum air langsung dari botol dan bukannya menggunakan gelas, bersama dengan air, banyak gas yang ada di udara juga masuk ke dalam tubuh kita, yang meningkatkan kemungkinan nyeri sendi di masa depan. Inilah sebabnya mengapa Anda harus selalu minum air sambil duduk dan perlahan-lahan,
dalam 4 atau 5 tarikan napas dan hanya minum 1 atau 1,5 gelas air pada satu waktu, atau sebanyak yang Anda butuhkan sesuai dengan rasa haus Anda. Jika Anda minum terlalu banyak air dalam satu waktu, ginjal tidak akan menyaringnya dengan baik, dan air akan keluar dari tubuh melalui air seni, tanpa digunakan oleh tubuh kita. Guru kemudian menjelaskan bahwa mereka sekarang harus memahami jenis air apa yang harus diminum, apakah air panas, dingin, atau pada suhu normal. Jika kita makan atau minum sesuatu yang sangat dingin, tubuh kita akan menghangatkannya terlebih dahulu sebelum kita dapat menggunakannya. Hal yang sama terjadi pada air ketika kita minum air dingin dari kulkas. Air terlebih dahulu dipanaskan di dalam perut kita sebelum dapat digunakan. Dalam proses ini, banyak energi yang terbuang dan tubuh kita juga harus menunggu sebelum dapat menggunakan air tersebut. Air yang tersisa di dalam perut tidak segera dihangatkan, dan air dingin juga mengeraskan makanan yang telah kita makan, yang memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan masalah sembelit. Itulah sebabnya mengapa air harus selalu dalam suhu normal atau suam-suam kuku, karena tubuh kita menggunakan air suam-suam kuku dengan segera, dan ini sangat membantu dalam memecah makanan yang kita makan, yang meningkatkan daya pencernaan dan meningkatkan kesehatan perut. Guru kemudian menjelaskan bahwa mereka sekarang harus tahu kapan harus minum air putih dan kapan tidak minum air putih. Ini adalah area di mana orang sering melakukan banyak kesalahan yang sering membuat mereka menjadi korban penyakit. Lebih penting untuk mengetahui kapan tidak minum air putih daripada kapan harus minum air putih. Jadi pertama-tama kita akan melihat kapan sebaiknya tidak minum air putih, dan kemudian kita akan melihat kapan waktu yang tepat untuk minum air putih, baik sebelum makan atau setelah makan. Tidak ada salahnya meminum seteguk atau 2 teguk air sebelum makan, karena hal ini dapat membantu makanan kering untuk masuk dengan mudah ke dalam tenggorokan dan mencegah Anda dari cegukan. Namun, ketika mereka mengatakan 1 atau 2 teguk, itu berarti Anda harus minum secukupnya untuk membasahi tenggorokan Anda, tetapi sangat salah untuk minum segelas penuh atau sejumlah besar air sebelum atau sesudah makan, karena minum air segera setelah makan akan mengencerkan makanan terlalu banyak yang membuat perut kita sulit untuk mencerna. Cairan lambung tidak dapat keluar dengan baik dan proses pencernaan menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, Anda harus selalu minum air putih setelah 45 menit sampai 1 jam setelah makan, dan sebelum makan Anda harus minum air putih setelah mengisi perut Anda 1 jam sebelum makan. Selanjutnya, sang guru mengatakan kepada semua orang bahwa minum air sebelum tidur di malam hari atau setelah bangun tidur secara tiba-tiba adalah hal yang salah. Meskipun air sangat bermanfaat di siang hari, minum terlalu banyak air di malam hari juga sama berbahayanya. Saat kita tidur, tubuh kita tidak terlalu aktif, yang menyebabkan air dalam tubuh kita mencapai ginjal untuk disaring tanpa digunakan dengan benar, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada ginjal. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan Anda terbangun di malam hari untuk pergi ke toilet beberapa kali, sehingga sulit untuk kembali tidur. Oleh karena itu, Anda harus berusaha memenuhi kebutuhan air di siang hari sebanyak mungkin, karena dengan sering minum air akan terbuang di dalam tubuh tanpa digunakan dan dibuang melalui urin. Hal ini dapat menyebabkan masalah sering buang air kecil. Ketika Anda menyadari bahwa air seni Anda tidak berwarna kuning, tetapi benar-benar jernih seperti air, itu berarti pada saat itu Anda tidak membutuhkan air lagi. Jadi, setelah buang air kecil, tunggulah setidaknya 15-20 menit sebelum minum air untuk memberikan waktu bagi ginjal Anda untuk beristirahat. Jika tidak, sering minum air putih dapat menyebabkan buang air kecil terus-menerus dan masalah dalam mengontrol urin dengan benar. Selanjutnya, sang guru mengatakan bahwa bahkan setelah makan buah-buahan, Anda tidak boleh langsung minum air putih. Misalnya, jika Anda makan buah-buahan dan sayuran mentah seperti mentimun, tomat, dan sebagainya,
Anda tidak boleh langsung minum air putih setelahnya. Demikian pula, Anda tidak boleh minum air segera setelah makan pisang, semangka, delima, jeruk, anggur, ceri, dan buah-buahan lainnya, karena hal ini akan mengeraskan makanan yang telah Anda makan, sehingga memperlambat proses pencernaan dan dapat menyebabkan masuk angin pada beberapa orang. Selain itu, Anda tidak boleh minum air putih segera setelah mengonsumsi minuman yang sangat panas seperti teh, kopi, dan sup, karena dapat merusak gigi dan gusi Anda secara signifikan. Sekarang, mari kita bahas tentang kapan harus minum air dan waktu yang tepat untuk meminumnya. Sama seperti kita mencuci dan membersihkan piring kita sebelum makan dan kemudian memakannya, demikian juga kita harus membersihkan perut kita setiap pagi sebelum makan dan minum. Untuk hal ini, tidak ada yang lebih baik dari air. Minum air putih saat perut kosong di pagi hari membantu membersihkan zat-zat beracun yang terbentuk di dalam perut pada malam hari sebelum tidur. Jika orang makan atau minum sesuatu saat perut kosong tanpa minum air putih, itu sama saja seperti makan dari piring kotor tanpa membersihkannya. Oleh karena itu, penting untuk minum 1 atau 2 gelas air saat perut kosong di pagi hari dan beri jeda waktu 1 jam sebelum makan. Anda harus terus minum air putih 1 jam setelah makan dan 1 jam sebelum makan. Demikian pula, Anda harus minum air dalam jumlah yang lebih sedikit di malam hari dan setelah makan malam. Alih-alih minum air putih, konsumsilah segelas susu setelah 1 jam. Karena protein yang ada dalam susu memberikan energi secara bertahap sepanjang malam dan asam amino yang ada dalam susu membantu tidur nyenyak dengan menenangkan pikiran. Pada siang hari, jika memungkinkan, beri jeda waktu sekitar 1 jam di antara waktu minum air putih sehingga Anda bisa minum 2 hingga 3 liter air putih sepanjang hari. Jika Anda keluar di bawah sinar matahari, berlari atau berolahraga, minumlah air selama waktu tersebut. Anda tidak boleh minum segelas air sekaligus, karena suhu tubuh Anda tetap tinggi pada waktu ini dan minum terlalu banyak air bisa berbahaya daripada bermanfaat. Anda juga dapat mengalami masalah saat berolahraga jika minum terlalu banyak air. Jadi, selama berolahraga, minumlah 1/4 gelas atau 2 atau 3 teguk air. Ketika Anda merasa haus, minumlah 1/4 gelas atau 2 atau 3 teguk air. Setelah Anda selesai berolahraga, Anda dapat minum segelas penuh air setelah 1 jam. Anda dapat minum air dalam jumlah penuh, tetapi selama berolahraga Anda harus mengonsumsi air dalam jumlah sedikit. Minum air dengan cara ini membantu mengatasi banyak masalah dalam tubuh kita dan menjaga sistem pencernaan kita dalam kondisi yang baik. Hal ini sangat penting untuk menambah atau mengurangi berat badan. Karena jika sistem pencernaan seseorang tidak dalam kondisi yang baik, maka tidak mungkin untuk menambah atau mengurangi berat badan. Mengadopsi metode minum air putih ini selama 12 hari akan meningkatkan kesehatan Anda dan Anda akan melihat efek yang sangat positif. Sekarang teman-teman, mari kita mulai kisah dari guru Ayurveda terkenal lainnya tentang bagaimana cara menghilangkan semua penyakit dan kelelahan dari tubuh. Kita semua ingin tetap cantik, sehat, dan awet muda. Kita semua ingin terlihat baik dan tidak pernah sakit. Namun, saat ini ada begitu banyak stres dan depresi dalam hidup sehingga bahkan mereka yang berusia 25 tahun terlihat seperti mereka yang berusia 50 tahun. Bayangkan apa yang terjadi pada mereka yang berusia 50-an. Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang 4 buah yang akan membuat Anda tetap muda, energik, dan sehat bahkan di usia tua. Alam telah menyediakan banyak hal bagi kita yang dengan mengkonsumsinya, kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Namun, kita sering menggunakan obat-obatan untuk tetap sehat dan awet muda, atau menggunakan produk mahal yang tersedia di pasaran. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa alih-alih membuat Anda tetap muda dan sehat, produk-produk ini dapat menyebabkan banyak penyakit dalam tubuh Anda. Jadi,
Jika Anda ingin awet muda dan terhindar dari penyakit, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai dan bagikan informasi ini kepada anggota keluarga Anda. Jadi mari kita mulai. Suatu ketika ada seorang guru Ayurveda yang sangat berpengetahuan luas yang mengajarkan sebuah jalan. Dalam perjalanan menuju gubuknya, ia melewati sebuah desa. Sang guru telah melakukan perjalanan yang jauh, jadi dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Beberapa muridnya menemaninya. Begitu sang guru tiba dan mulai beristirahat di bawah pohon, kerumunan orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua bersujud kepada sang guru dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang sangat tercerahkan, bahwa mereka telah mendengar tentang dirinya dan memintanya untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Setelah mendengarkan semua orang, sang guru tersenyum dan berkata, "Katakan padaku, apa masalah kalian semua?" Kemudian seorang pria tua dari kerumunan berdiri dan berkata, "Maharaj, saya baru berusia 40 tahun. Tetapi saya tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Saya sangat lelah. Saya merasa kaki saya sudah tidak kuat lagi dan tidak bisa berjalan bahkan untuk jarak yang dekat. Banyak penyakit telah menyerang tubuh saya. Tolong beritahu saya solusi untuk masalah saya. Saya sudah berobat ke banyak tempat, tapi sejauh ini saya belum melihat adanya peningkatan kesehatan. Umur saya masih sangat panjang. Tetapi jika saya terus seperti ini, saya akan segera meninggal." Sementara itu, seorang pemuda berusia 25 tahun ada di sana, tetapi dia tampak berusia 50 tahun. Tampak jelas bahwa ia juga bersujud kepada sang guru dan berkata, "Maharaj, usia saya baru 25 tahun, tetapi saya terlihat jauh lebih tua. Saya memiliki keriput di wajah saya. Energi dalam tubuh saya benar-benar habis. Saya hanya melakukan sedikit pekerjaan dan menjadi sangat lelah untuk melakukan apapun. Saya merasa sangat malas, tidak ingin melakukan apapun dan selalu merasa lelah. Tolong beritahu kami beberapa solusi sederhana agar kami tidak menghabiskan terlalu banyak uang dan kesehatan kami benar-benar baik-baik saja." Mendengarkan masalah semua orang yang hadir dalam pertemuan itu, sang guru tersenyum dan berkata, "Saya punya solusi untuk semua masalah Anda. Ini tidak akan menghabiskan banyak uang dan tidak akan membahayakan Anda." Mendengar perkataan sang guru, semua orang yang hadir merasa senang dan bertanya, "Tolong beritahu kami." Kemudian guru tersebut berkata kepada mereka, "Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang buah-buahan yang harus dimakan oleh setiap orang, terutama mereka yang telah melewati usia 50 tahun. Dengan mengkonsumsi buah-buahan ini setiap hari, Anda tidak akan memiliki masalah kesehatan, Anda tidak akan pernah memiliki penyakit dan Anda akan selalu tetap muda, sehat, dan bugar." Guru kemudian memberitahu semua orang bahwa keempat buah tersebut adalah pepaya, sultana, lemon, dan apel. Guru melanjutkan, sekarang Anda pasti bertanya-tanya mengapa buah-buahan ini sangat penting bagi Anda dan manfaat apa yang Anda dapatkan dengan memakannya. Mari saya jelaskan secara rinci tentang hal ini dan saya juga akan memberitahu Anda bagaimana caranya. Saya akan memberitahu Anda siapa saja yang tidak dianjurkan untuk memakan buah ini. Kemudian guru berbicara kepada seluruh jemaat dan mengatakan bahwa buah-buahan ini sangat baik untuk kesehatan Anda. Pertama, mari kita bicara tentang pepaya. Buah ini bermanfaat bagi kehidupan orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Pepaya adalah ramuan yang sangat baik dan hadiah asli dari alam. Pepaya kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Mengandung vitamin C, vitamin A, dan banyak elemen lainnya. Sekarang Anda mengerti mengapa pepaya sangat penting bagi kita setelah usia 50 tahun. Pertama, pepaya memperkuat sistem pencernaan kita karena seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita melemah. Enzim yang ada dalam pepaya, yang disebut papain,
memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Enzim ini memperkuat sistem pencernaan, sehingga tubuh dapat dengan mudah menyerap nutrisi yang ada dalam makanan. Pepaya memfasilitasi pencernaan zat atau makanan. Selain itu, pepaya merupakan sumber alami vitamin A, B, C dan D, serta fosfor, kalium antioksidan, protein, karbohidrat, dan karoten dalam jumlah yang baik. Konsumsi pepaya secara teratur sangat bermanfaat bagi orang yang sering menderita pilek dan batuk, karena pepaya juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Seperti yang Anda ketahui, seiring bertambahnya usia, kekebalan tubuh kita secara alami mulai melemah. Pepaya mengandung sejumlah besar vitamin C yang dengan cepat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Vitamin C membantu tubuh Anda melawan infeksi alergi yang sangat penting terutama bagi orang tua. Selain itu, kulit kering menyebabkan terbentuknya keriput, sehingga vitamin A dan C yang ada pada pepaya dapat mengatasi masalah kulit dan menjaganya agar tetap cantik secara alami. Jika Anda ingin menghindari menghadapi masalah-masalah seperti itu bahkan di usia tua, Anda harus makan pepaya karena itu akan membuat Anda tetap sehat, muda, dan terlihat cantik. Selanjutnya, sang guru mengatakan kepada semua orang bahwa antioksidan likopen yang ada di dalam pepaya mengurangi risiko kanker dan sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan kanker. Pepaya mengandung banyak vitamin A yang bermanfaat bagi kulit dan mata kita. Hal ini sangat bermanfaat karena menjaga kulit tetap sehat, muda, dan bercahaya. Karena jumlah kalsium yang baik dalam pepaya, pepaya juga membantu dalam pembentukan darah dan elemen lainnya. Selanjutnya, sang guru mengatakan kepada semua orang untuk mengenal buah-buahan lainnya. Mari kita bicara tentang apel. Apel adalah obat untuk semua penyakit Anda. Jika Anda makan apel setiap hari, Anda tidak perlu pergi ke dokter. Hal ini sangat penting bagi orang yang berusia di atas 50 tahun karena apel mengandung serat, vitamin, dan nutrisi. Makan apel membuat jantung Anda tetap sehat karena serat larut yang dikandungnya membantu menyeimbangkan kolesterol, yang merupakan faktor utama penyakit jantung. Dengan bertambahnya usia, risiko penyakit ini juga meningkat, tetapi jika Anda makan apel setiap hari, Anda akan menjaga jantung Anda tetap sehat. Ditambah lagi, apel menyeimbangkan berat badan Anda. Teman-teman, seiring bertambahnya usia, metabolisme Anda melambat dan ini membuat sangat sulit untuk menjaga berat badan Anda. Tetapi apel adalah buah yang rendah kalori dan mengandung banyak serat. Ketika Anda makan apel, Anda akan merasa penuh energi sepanjang hari. Apel tidak memiliki kalori, yang membantu menjaga keseimbangan berat badan. Selain itu, apel juga mengatur gula darah. Serat yang ada dalam apel menjaga kadar gula darah Anda tetap seimbang. Apel adalah sumber serat yang sangat baik dan dicerna dengan cepat. Hal ini juga mengurangi sembelit dan meningkatkan pencernaan. Kaya akan nutrisi dan vitamin C yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Bahkan dapat menyembuhkan penyakit kronis. Apel juga mengandung vitamin D yang sangat bermanfaat untuk tulang, sehingga memperkuat struktur tulang Anda. Mengonsumsi apel membantu mengendalikan diabetes karena kandungan serat dan antioksidannya yang melimpah. Hal ini sangat baik untuk pasien diabetes dan juga untuk kulit dan rambut. Vitamin C dalam apel meningkatkan metabolisme yang sehat dan sangat bermanfaat untuk kulit dan kesehatan secara umum. Sebuah apel kecil memiliki banyak manfaat, terutama jika Anda berusia 50 tahun atau lebih, atau bahkan jika Anda berusia di bawah 50 tahun dan ingin menua dengan baik, tetap awet muda dan sehat. Anda harus makan sebuah apel setiap hari. Kemudian sang guru mengatakan bahwa buah ketiga adalah sultana, yang juga sangat berguna di usia tua. Ini adalah buah anggur kering yang penuh dengan zat besi dan antioksidan.
Sultanas kecil ini menawarkan banyak manfaat setelah usia 50 tahun. Mereka memperkuat tulang kita. Karena seiring bertambahnya usia, tulang kita cenderung melemah, meningkatkan risiko osteoporosis yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Sultanas mengandung boron dan kalsium yang membantu menjaga tulang tetap kuat. Dengan mengonsumsi sultanas setiap hari, tulang Anda akan lebih kuat. Selain itu, sultanas sangat membantu sistem pencernaan. Serat yang ada dalam sultana memperkuat sistem pencernaan, menjaga kesehatan Anda dan menghilangkan sembelit. Hal ini sangat penting bagi orang-orang yang berusia di atas 50 tahun, karena sistem pencernaan mereka tidak berfungsi dengan baik dan mereka mungkin mengalami masalah sembelit. Dalam kasus seperti itu, sultana dapat mengatasi masalah sembelit sepenuhnya. Sultanas mengandung gula alami yang memberikan energi bagi tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, energi kita berkurang. Jadi jika Anda makan sultanas setiap hari, Anda akan merasa lebih berenergi. Namun, Anda harus menyadari bahwa jika Anda menderita diabetes, Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi sultana. Karena sultana mengandung gula alami yang larut dengan cepat di dalam darah. Jika Anda mengonsumsi sultana dan gula darah Anda tinggi, Anda dapat menghadapi masalah. Ketika Anda mengonsumsi sultana setiap hari, sultana sangat bermanfaat bagi jantung Anda. Mengonsumsi sultana mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan kolesterol baik, yang secara signifikan mengurangi risiko penyumbatan jantung. Selain itu, sultana membantu mengurangi kadar trigliserida yang mencegah stroke dan serangan jantung. Sultanas juga melindungi dari penyakit karena mengandung antioksidan yang mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dalam tubuh. Dengan mengonsumsi sultana yang direndam dalam air, antioksidan yang ada di dalamnya akan dilepaskan dengan cepat sehingga membantu melindungi tubuh dari penyakit serius seperti kanker. Serat makanan yang ada di dalam sultana mencegah penyumbatan pembuluh darah, mencegah tekanan darah naik dan mengurangi risiko hipertensi. Mereka juga mengandung kalium yang membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali. Jadi, mengonsumsi sultana dapat membantu mengontrol tekanan darah. Sekarang mari kita bicara tentang lemon. Lemon kaya akan vitamin C dan senyawa flavonoid. Seiring bertambahnya usia, kekebalan tubuh kita cenderung menurun, sehingga vitamin C dalam lemon sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C adalah pelawan infeksi yang ampuh dan sangat bermanfaat bagi orang yang berusia di atas 50 tahun, karena risiko infeksi meningkat seiring bertambahnya usia, dan infeksi ini dapat berlangsung lama dan sulit dibersihkan. Manfaat lain dari lemon adalah menjaga hidrasi dan mencegah pembentukan batu ginjal. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena batu ginjal meningkat, sehingga lemon menjadi semakin penting dalam diet Anda. Dengan mengonsumsi jus lemon setiap hari, Anda akan tetap terhidrasi dan tidak akan terkena batu ginjal. Lemon mengandung antioksidan dan juga melindungi Anda dari stres yang berkaitan dengan usia dan kerusakan akibat radikal bebas, yaitu menjaga sel-sel Anda tetap sehat dan mengurangi penuaan dengan menghilangkan kekurangan yang mulai muncul dalam tubuh seiring bertambahnya usia. Dengan demikian, orang mulai terlihat lebih tua sebelum waktunya. Namun, jika Anda mengonsumsi air lemon setiap hari, Anda akan terlihat lebih muda karena air lemon memperbaiki kulit dan mengurangi keriput, membuat Anda terlihat lebih muda, bahkan di usia tua. Oleh karena itu, Anda harus mengonsumsi keempat buah ini setiap hari. Anda harus mengonsumsi keempat buah ini hanya dalam jumlah sedang, tidak lebih dan tidak kurang. Jika Anda mengonsumsinya, Anda akan mulai melihat perubahan yang ajaib dalam diri Anda. Setelah mendengarkan khotbah guru, semua orang yang hadir di sana berterima kasih kepada beliau, dan setelah memberikan penghormatan kepada beliau, mereka kembali ke rumah masing-masing. Kemudian guru juga pergi ke ashram bersama murid-muridnya.
Tolong beritahu kami di kolom komentar apa yang Anda pelajari dari video ini, dan bagikan cerita ini dengan keluarga, teman atau orang-orang terdekat Anda, agar mereka juga bisa mendapatkan pengetahuan ini. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar Anda, dan berlanggananlah dengan menyalakan notifikasi, sehingga Anda tidak akan melewatkan ajaran-ajaran baru dari kami. Teman-teman terkasih, saya harap dengan mendengarkan cerita ini dapat membawa perubahan yang baik dalam hidup Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Simpan saja ini di saku Anda, dan Anda akan berterima kasih kepada saya selama sisa hidup Anda. Ajaran Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan, maka jadilah Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah tindakan sederhana, sesuatu yang biasa saja seperti membawa sebuah benda di saku Anda, dapat mengubah hidup Anda secara mendalam? Bayangkan membuka rahasia kedamaian batin, perlindungan, dan kebahagiaan yang abadi dengan latihan yang sederhana namun sangat kuat. Dalam video hari ini, kita akan mempelajari ajaran Buddha yang mengungkapkan bagaimana membawa sebuah benda kecil dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran dan pertumbuhan spiritual. Dalam 50 tahun, Anda akan berterima kasih kepada saya karena telah membagikan rahasia ini kepada Anda. Saya akan berbagi dengan Anda 3 praktik sederhana namun sangat transformatif yang akan membantu Anda melindungi kedamaian batin Anda, menarik energi positif, dan menumbuhkan kebahagiaan yang langgeng. Teknik-teknik ini, yang terinspirasi dari ajaran filosofi Buddha, lebih dari sekadar ritual sederhana. Mereka adalah cara yang ampuh untuk menetapkan niat dan mewujudkan kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Jika Anda pernah merasa stres, tidak yakin, atau kewalahan menghadapi masa depan, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini. Kesulitan-kesulitan ini adalah bagian alami dari keberadaan manusia. Hari ini, saya ingin berbagi 3 teknik efektif yang akan membantu Anda menavigasi saat-saat ini dengan lebih tenang dan tentram. Sebelum kita membahasnya secara rinci, kita akan mengeksplorasi beberapa hambatan paling umum yang menghambat pertumbuhan spiritual kita dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Selain itu, saya akan memberitahu Anda tentang praktik Buddhis kuno yang dirancang untuk melindungi pikiran Anda dari pengaruh negatif dan emosi yang bergejolak. Meskipun sederhana, latihan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kejernihan mental dan stabilitas emosi Anda secara dramatis. Berhati-hatilah dan lindungi kedamaian batin Anda. Bersiaplah untuk mempelajari sebuah tradisi kuno yang dapat mengusir emosi negatif dan meningkatkan rasa tenang dan sejahtera. Sesederhana membawa benda kecil di saku Anda, tetapi efeknya sangat besar. Sesederhana membawa benda kecil di saku Anda, tetapi efeknya sangat besar. Selamat datang di pengetahuan Buddhis, di mana kita menjelajahi ajaran-ajaran yang tak lekang oleh waktu untuk memperkaya kehidupan modern kita. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Nomor 1. Tingkatkan keberuntungan finansial dengan cengkeh. Untuk meningkatkan keberuntungan finansial dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan, izinkan saya berbagi praktik sederhana namun ampuh yang melibatkan cengkeh. Cengkeh, rempah-rempah yang umum di banyak rumah tangga, telah digunakan dalam berbagai budaya karena kemampuannya untuk menarik kemakmuran. Inilah cara Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekayaan finansial Anda. Pertama, ambil 7 siung cengkeh utuh dan pegang di tangan kiri Anda. Tutup mata Anda dan ulangi afirmasi "Saya menarik kekayaan tak terbatas" 3 kali dengan keyakinan dan kepercayaan pada kata-kata Anda. Keyakinan ini sangat penting, karena akan memperkuat energi positif yang Anda salurkan. Setelah ritual singkat ini, letakkan paku di saku kiri Anda. Praktik ini mungkin terlihat sederhana, namun dapat memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan profesional dan pribadi Anda.
Banyak orang telah melaporkan perubahan yang luar biasa setelah memasukkan metode ini ke dalam rutinitas mereka. Saya mendorong Anda untuk mencobanya sendiri dan mengamati perubahan dalam hidup Anda. Dengan menggabungkan ajaran Buddha, pertimbangkan kisah Suddhata, yang juga dikenal sebagai Anathapindika, seorang pedagang kaya dan pengikut Buddha yang taat. Terlepas dari kekayaannya, Suddhata menemukan kemakmuran sejati melalui tindakan kedermawanan dan welas asihnya. Suatu hari, ketika sedang mempersiapkan pembangunan vihara untuk Sang Buddha, ia menghadapi kekurangan dana. Alih-alih putus asa, ia bermeditasi tentang kebajikan kedermawanan dan kepercayaan pada alam semesta. Secara ajaib, dukungan datang dari tempat-tempat yang tak terduga, memungkinkannya untuk menyelesaikan biara tersebut. Kisah ini menggarisbawahi prinsip bahwa kekayaan sejati melampaui harta benda. Kisahnya merangkul kebaikan, keyakinan, dan dukungan komunitas yang berlimpah. Bagaimana kisah kuno ini berhubungan dengan kehidupan Anda saat ini? Sama seperti Suddhata yang menggabungkan sumber daya materialnya dengan praktik spiritual, Anda juga dapat menggabungkan tindakan praktis dengan afirmasi positif untuk mengundang kemakmuran. Dengan mempraktikkan ritual cengkeh, Anda tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi Anda juga menyelaraskan diri Anda dengan energi alam semesta yang berlimpah, seperti yang dilakukan oleh Suddhata. Merefleksikan hal ini, pikirkan tentang bagaimana Anda dapat mengintegrasikan praktik-praktik kecil yang dilakukan secara sadar ke dalam rutinitas harian Anda untuk menarik kekayaan dan kesejahteraan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana perubahan pola pikir dapat mengubah keadaan Anda? Dengan mempercayai kelimpahan di sekitar Anda dan melakukan tindakan simbolis yang disengaja seperti ritual cengkeh, Anda mungkin akan mendapati bahwa jalan Anda menuju kemakmuran menjadi lebih jelas. Kesimpulannya, menggabungkan ritual sederhana dengan rasa keyakinan yang mendalam dapat memberikan dampak yang signifikan dalam hidup Anda. Ingatlah, praktik cengkeh bukan hanya tentang menarik kekayaan, tetapi juga tentang menumbuhkan pola pikir kelimpahan dan kepercayaan diri. Seperti Suddhata, jalan Anda menuju kemakmuran sejati melibatkan langkah-langkah praktis dan keselarasan spiritual. Terimalah ajaran-ajaran ini dan saksikan perubahan yang terjadi dalam hidup Anda. Praktik kecil apa yang akan Anda mulai hari ini untuk menarik kemakmuran dan kesejahteraan ke dalam hidup Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang sederhana seperti siung bawang putih dapat mengubah hidup Anda? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa memanfaatkan kekuatannya dapat membuka jalan Anda menuju kesuksesan? Mari kita bahas bagaimana bahan makanan sehari-hari ini dapat menjadi sekutu Anda melawan hal-hal negatif, memastikan kemakmuran dan kedamaian dalam hidup Anda. Seperti yang pernah dikatakan oleh Sang Buddha, kesehatan adalah anugerah terbesar, kepuasan adalah kekayaan terbesar, dan kesetiaan adalah hubungan terbaik. Dengan memahami dan menggunakan kekuatan simbolis dan praktis dari bawang putih, Anda dapat mengembangkan kehidupan yang lebih sehat, lebih kaya, dan lebih puas. Di banyak budaya, orang menggantung bawang putih di rumah mereka tidak hanya untuk keperluan kuliner, tetapi juga untuk makna spiritualnya. Bawang putih dipercaya dapat mengusir hal-hal negatif, memastikan bahwa dapur Anda, yang merupakan bagian dari rumah dan simbol rezeki, tetap terlindungi. Praktik ini, yang berakar pada kebijaksanaan kuno, menunjukkan bahwa bawang putih bertindak sebagai perisai terhadap kemalangan. Bayangkan Anda masuk ke dalam rumah dengan bawang putih yang menggantung di langit-langit, tidak hanya memenuhi udara dengan aromanya yang menyengat, tetapi juga menangkal kekuatan negatif yang tak terlihat. Ini bukan hanya cerita rakyat, ini adalah tradisi yang didukung oleh kepercayaan selama berabad-abad. Kekuatan bawang putih benar-benar luar biasa. Kapanpun Anda merasa tersesat atau kewalahan, ingatlah bahwa satu siung bawang putih yang sederhana pun dapat menjadi sekutu yang kuat.
Mengoleskan bawang putih pada kulit Anda mungkin terdengar seperti kisah kuno, tetapi memiliki manfaat praktis. Bawang putih menciptakan penghalang yang melindungi Anda dari bahaya, baik fisik maupun spiritual. Pegang siung dengan lembut, tutup mata Anda dan bayangkan cahaya terang yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Ucapkan afirmasi positif yang mengangkat Anda. Tindakan ini, dikombinasikan dengan keyakinan kuat Anda, akan mengaktifkan kekuatan bawang putih. Bukan hanya siung bawang putih itu sendiri, tapi juga niat dan keyakinan yang Anda tanamkan di dalamnya. Bawalah bawang putih bersama Anda sebagai teman setia yang akan melindungi Anda kemanapun Anda pergi. Entah itu di saku atau disembunyikan di balik pakaian Anda, awasi bawang putih saat Anda melakukan aktivitas sehari-hari. Jika ia mulai berubah, itu tandanya ia telah menyerap hal-hal negatif dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Jika hal ini terjadi, gantilah dengan bawang putih segar dan ulangi prosesnya. Ya, tindakan sederhana ini dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam lingkungan yang penuh tekanan dan iri hati, terutama di tempat kerja. Menggunakan bawang putih setiap hari akan menunjukkan efek yang menguntungkan dan Anda tidak akan mau hidup tanpanya. Ini patut dicoba. Anda mungkin akan terkejut dengan keefektifannya. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam hidup Anda lebih dari sekadar penghormatan terhadap tradisi. Ini adalah cara untuk membawa keseimbangan dan kepositifan dalam rutinitas harian Anda. Simbolisme bawang putih mengingatkan kita bahwa terkadang hal-hal terkecil dapat memiliki dampak yang paling besar. Saat kita menghadapi tantangan hidup, penting untuk menemukan alat dan praktik yang membumi dan menjauhkan hal-hal negatif. Bawang putih, dengan sejarahnya yang kaya dan beragam manfaat, adalah salah satu alat tersebut. Di dunia yang serba cepat saat ini, sangat mudah untuk mengabaikan praktik-praktik sederhana namun ampuh ini. Tetapi dengan menghubungkan kembali dengan kebijaksanaan kuno, kita menemukan bahwa tradisi-tradisi ini mengandung pelajaran berharga bagi kehidupan modern. Dengan merangkul kekuatan bawang putih, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari hal-hal negatif, tetapi Anda juga mengundang kemakmuran dan kepositifan ke dalam hidup Anda. Tindakan kecil membawa bawang putih, memeriksa kondisinya dan menggantinya jika perlu, berfungsi sebagai pengingat konstan akan niat Anda untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kelimpahan. Ingat, kunci untuk membuka potensi bawang putih terletak pada keyakinan dan afirmasi positif yang Anda ucapkan. Ketika Anda memasukkan praktik ini ke dalam hidup Anda akan menemukan bahwa hal ini menjadi kebiasaan, bagian kecil tapi penting dari rutinitas harian Anda. Praktik ini, yang berakar pada kebijaksanaan kuno, menawarkan cara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesuksesan Anda. Dengan merangkul tradisi ini, Anda menyelaraskan diri Anda dengan kebijaksanaan berabad-abad dan mengundang energi positif ke dalam hidup Anda. Jadi cobalah. Bawalah satu siung bawang putih. Ucapkan afirmasi Anda dan amati kekuatan transformatif yang dimilikinya. Ini bisa menjadi kunci untuk membuka kehidupan yang lebih makmur, damai, dan memuaskan. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha dengan bijak, jangan memikirkan masa lalu. Jangan memimpikan masa depan. Berikan pikiran Anda saat ini. Rangkulah saat ini. Manfaatkan kekuatan bawang putih dan biarkan bawang putih memandu Anda menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Nomor 3. Buat jimat yang kuat dengan sebuah kunci. Bayangkan memiliki jimat yang begitu kuat sehingga menghilangkan hal-hal negatif dan membuka jalan bagi peluang baru. Jimat yang membuat Anda optimis tentang masa depan, di mana setiap langkah dapat mengarah pada sesuatu yang luar biasa seperti pintu yang menunggu untuk dibuka. Mari ciptakan jimat keberuntungan yang kuat yang akan selalu menyertai Anda, memastikan hal-hal baik mengikuti Anda di setiap langkah. Jimat ini telah mengubah hidup saya, dan saya sangat senang berbagi rahasianya dengan Anda.
Untuk menarik lebih banyak lagi rezeki, berikan komentar dan kirimkan uang di bawah ini. Mulailah dengan menemukan sebuah kunci. Kunci ini akan melakukan lebih dari sekedar membuka pintu fisik. Kunci ini dapat membuka semua hal baik yang Anda inginkan dalam hidup, seperti bisnis baru, rumah baru, atau bahkan mobil baru. Baik itu kunci baru atau yang sudah Anda miliki, pilihlah kunci yang cocok untuk Anda. Memilih gantungan kunci berwarna perak atau emas sangat penting, karena warna-warna ini diasosiasikan sebagai penarik uang dan kesuksesan, sehingga meningkatkan kekuatan gantungan kunci untuk membuka pintu kemakmuran. Selanjutnya, carilah pita berwarna hijau. Hijau melambangkan harapan dan pertumbuhan, mengingatkan kita bagaimana kekayaan bisa muncul dari bawah. Sekarang mari kita satukan semuanya. Ikat 3 simpul pada pita dan pasang pada kunci. Dalam banyak budaya, angka 3 berarti hal-hal baik akan datang. Pegang kuncinya dan nyatakan dengan jelas bahwa saya siap untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan dalam segala bentuk dan ukuran. Ulangi penegasan ini beberapa kali untuk memperkuatnya. Bawalah selalu jimat ini bersama Anda. Kenakan di leher Anda atau simpan di dalam tas Anda. Ini akan berfungsi sebagai pengingat konstan bahwa hal-hal baik sedang dalam perjalanan. Masukkan kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian Anda. Pada malam hari, meletakkan jimat keberuntungan di bawah bantal Anda bisa menjadi ritual yang ampuh. Keheningan dan keheningan malam menjadikannya waktu yang tepat untuk terhubung dengan niat Anda, batin Anda dan merenung secara mendalam. Pikiran Anda akan lebih mudah menerima ide-ide baru ketika dalam keadaan tenang. Saat Anda tertidur, bayangkan gambaran yang jelas tentang keinginan Anda. Ini bisa berupa sesuatu yang berarti seperti memiliki rumah atau sesuatu yang sederhana seperti mobil yang dapat diandalkan. Memvisualisasikan tujuan-tujuan ini seperti mengirim pesan ke alam semesta. Menyimpan jimat di bawah bantal akan mengirimkan pesan rahasia ke dalam pikiran Anda. Ini adalah keinginan saya. Keyakinan ini akan menembus mimpi Anda, mempersiapkan alam bawah sadar Anda untuk hal-hal baik yang akan datang. Pada siang hari, simpanlah jimat di dekat Anda di saku atau tas Anda sehingga energi positifnya menemani Anda kemana-mana. Perhatikan bagaimana situasi berubah. Pintu yang tadinya tertutup bisa tiba-tiba terbuka dan peluang muncul di mana-mana. Jimat ini mungkin terlihat tidak penting, tetapi memiliki kekuatan yang cukup besar. Ingat, memilikinya saja tidak cukup. Anda harus percaya pada potensinya. Cobalah dan lihat apa yang terjadi. Bagikan pengalaman Anda. Ketika kita menyebarkan hal positif, maka hal itu akan berlipat ganda, memberi manfaat bagi semua orang. Dalam ketenangan malam yang hening, pikiran kita terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, pikiran adalah segalanya. Apa yang Anda pikirkan, jadilah Anda. Visualisasikan kehidupan yang Anda inginkan sambil menjaga jimat Anda di dekat Anda. Kekuatan visualisasi adalah alat yang sangat penting dalam ajaran Buddha. Dengan melihat dengan jelas tujuan Anda menggerakkan roda alam semesta. Sepanjang sejarah, kunci telah menjadi simbol akses dan peluang. Pikirkan jimat ini sebagai kunci, tidak hanya untuk pintu fisik, tetapi juga pintu pikiran dan jiwa. Dengan mengenakan jimat ini, Anda mengatakan kepada alam semesta, saya terbuka untuk menerima kelimpahan dalam segala bentuknya. Ingatlah kata-kata Lao Tzu. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Langkah pertama Anda adalah percaya pada kekuatan jimat Anda dan kemampuannya untuk mengubah hidup Anda. Setiap simpul yang Anda ikatkan pada pita mewakili komitmen terhadap tujuan Anda. Simpul-simpul ini lebih dari sekadar ikatan fisik,
melainkan juga komitmen spiritual terhadap impian Anda. Dengan mengikatnya, Anda mengikatkan niat Anda pada kunci, menciptakan simbol yang kuat atas dedikasi Anda terhadap pertumbuhan dan kesuksesan pribadi. Anggaplah pita hijau sebagai simbol pertumbuhan dan pembaharuan alam. Seperti halnya tanaman yang tumbuh menuju cahaya, demikian juga aspirasi Anda akan tumbuh menuju pemenuhan. Dengan mengikatkan pita pada kunci, Anda menambatkan harapan Anda pada objek yang nyata, membuat impian Anda terasa lebih mudah dicapai. Afirmasi adalah landasan dari banyak praktik spiritual, termasuk Buddhisme. Dengan mengulang-ulang, "Saya siap untuk kekayaan dan kesuksesan dalam segala bentuknya," Anda menegaskan kesiapan Anda untuk menerimanya. Latihan sederhana ini menyelaraskan pikiran Anda dengan tujuan Anda, membuat Anda lebih mudah menerima peluang saat peluang itu muncul. Menjaga jimat tetap dekat dengan Anda sepanjang hari berfungsi sebagai pengingat yang konstan akan niat Anda. Setiap kali Anda menyentuhnya, Anda memperkuat komitmen Anda terhadap tujuan Anda. Hubungan yang terus-menerus ini membuat pikiran bawah sadar Anda tetap fokus pada apa yang ingin Anda capai. Ritual malam memiliki tempat khusus dalam praktik spiritual. Keheningan malam memungkinkan introspeksi yang lebih dalam dan hubungan dengan batin Anda. Menempatkan jimat di bawah bantal Anda sebelum tidur memanfaatkan waktu yang kuat ini. Saat Anda tertidur, pikiran Anda memproses pengalaman dan mimpi-mimpi hari itu, menenun keinginan Anda ke dalam jalinan alam bawah sadar Anda. Transformasi yang Anda cari dimulai dari dalam diri Anda. Jimat adalah katalisator, tetapi keajaiban yang sebenarnya terletak pada keyakinan dan tindakan Anda. Ketika Anda percaya pada kekuatan jimat Anda mulai melihat perubahan di sekitar Anda. Peluang yang tidak Anda lihat sebelumnya menjadi terlihat dan pintu yang tadinya tertutup mulai terbuka. Berbagi pengalaman Anda dengan orang lain adalah bagian penting dari perjalanan ini. Dengan berbagi, Anda memperkuat energi positif, mendorong orang lain untuk mencari jalan mereka sendiri menuju kelimpahan. Kepositifan kolektif ini menciptakan efek riak, menyentuh kehidupan dan menyebarkan kebaikan. Saat Anda memulai perjalanan ini, ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju impian Anda. Jimat adalah alat untuk membantu Anda fokus, tetapi keyakinan dan tindakan Anda yang pada akhirnya akan mewujudkan keinginan Anda. Percayalah pada diri Anda sendiri. Percayalah pada prosesnya dan perhatikan bagaimana alam semesta merespons niat Anda. Mimpi apa yang akan Anda buka dengan jimat Anda? Bagaimana Anda akan menggunakan alat yang ampuh ini untuk mengubah hidup Anda? Bagikan perjalanan Anda dengan kami dan mari kita sebarkan kekuatan positif bersama-sama. Ketika saya menemukan cara berkomunikasi secara efektif, itu adalah titik balik yang mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Kesadaran ini berakar kuat pada ajaran Buddha, yang menekankan kekuatan mendalam dari ucapan yang benar. Bayangkan menavigasi kehidupan dengan kebijaksanaan untuk berbicara dengan penuh pertimbangan, dengan ulas asih dan kejernihan. Inilah inti dari komunikasi yang penuh perhatian. Seperti yang dikatakan Buddha, lebih baik satu kata yang membawa kedamaian daripada 1000 kata kosong. Dengan prinsip ini, saya memulai perjalanan yang tidak hanya mengubah interaksi saya, tetapi juga membuka jalan bagi saya untuk menjadi seorang jutawan. Berbagi praktik-praktik ini dapat menjadi transformatif bagi semua orang di sekitar Anda. Setiap orang yang Anda cerahkan dengan prinsip-prinsip ini akan menjadi mercusuar cahaya yang memperluas jangkauan kebijaksanaan yang kuat ini. Menjalani hari Anda dengan ritual-ritual ini akan memberikan Anda tujuan dan perlindungan. Dengan mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia, peluang menjadi lebih mudah diakses dan tantangan yang dulunya tampak luar biasa menjadi dapat dikelola. Ini bukan hanya tentang benda-benda fisik, tapi juga pola pikir yang mereka kembangkan. Pola pikir kelimpahan,
perlindungan, dan kepositifan benar-benar dapat menjadi pengubah permainan. Ketika Anda terus menggunakan simbol-simbol ini, bawang putih yang melindungi Anda, paku yang menarik kekayaan dan kunci yang membuka peluang, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang maknanya. Benda-benda ini lebih dari sekadar jimat. Benda-benda tersebut merupakan manifestasi dari kebenaran yang lebih besar tentang kekuatan niat. Dengan memfokuskan pikiran Anda pada hasil yang positif, Anda secara aktif membentuk realitas Anda. Prinsip ini, yang diakui di seluruh budaya dan waktu, menggarisbawahi bahwa ritual-ritual ini adalah bentuk perawatan diri. Praktik-praktik ini menawarkan Anda waktu sejenak untuk fokus pada kebutuhan dan keinginan Anda, memperkuat niat Anda. Hal ini dapat menjadi aktivitas yang menenangkan dan menstabilkan, membantu Anda untuk menangani tekanan dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih lancar. Ketika Anda menjadi terbiasa dengan ritual ini, Anda mungkin akan melihat perubahan halus di sekitar Anda. Orang-orang mungkin merespons Anda dengan lebih positif. Peluang mungkin muncul lebih sering, dan rasa kesejahteraan secara umum dapat meningkat. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa upaya Anda beresonansi, bahwa energi yang Anda pancarkan membuat Anda kembali ke jalur yang benar. Di masa-masa sulit, ritual-ritual ini dapat menjadi sumber kenyamanan dan kekuatan. Mengetahui bahwa Anda memiliki alat untuk melindungi diri Anda dan menarik keberuntungan dapat memberdayakan Anda, memberi Anda ketahanan untuk menghadapi rintangan dengan percaya diri. Hal ini sangat berharga selama periode ketidakpastian atau perubahan, memberikan landasan yang stabil untuk menavigasi situasi baru. Anggaplah bawang putih dan kunci tidak hanya sebagai benda, tetapi sebagai simbol perjalanan dan komitmen Anda terhadap kesejahteraan Anda. Setiap penggunaan akan menegaskan kembali niat Anda untuk menjalani hidup yang berkelimpahan dan terlindungi. Penguatan yang terus-menerus ini membantu menanamkan keyakinan ini di alam bawah sadar Anda, menjadikannya bagian permanen dari realitas Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda dapat menyesuaikan ritual-ritual ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Anda. Evolusi alami ini meningkatkan efektivitasnya, menjadikannya lebih pribadi dan kuat. Kuncinya adalah untuk tetap terhubung dengan niat inti dari perlindungan, kelimpahan, dan kepositifan. Detail dari ritual ini bisa fleksibel selama Anda tetap fokus pada tujuan-tujuan ini. Salah satu fitur yang paling mencolok dari praktik-praktik ini adalah kesederhanaannya. Mereka tidak memerlukan alat khusus atau persiapan yang rumit, sehingga dapat diakses oleh semua orang. Kemudahan integrasi ini memastikan bahwa mereka dapat menjadi bagian rutin dari rutinitas harian Anda, sehingga meningkatkan efektivitasnya. Ketika Anda menjadi lebih selaras dengan praktik-praktik ini, Anda mungkin menjadi lebih selaras dengan energi di sekitar Anda. Kepekaan yang meningkat ini dapat membantu Anda menavigasi lingkungan dengan lebih baik, dengan cepat mengenali potensi tantangan dan peluang. Hal ini juga dapat meningkatkan hubungan Anda dengan orang lain, karena Anda menjadi lebih sadar akan energi yang mereka bawa ke dalam ruang Anda. Dalam dunia yang serba cepat saat ini, komunikasi yang efektif adalah keterampilan penting yang dapat membuka pintu dan menciptakan peluang baru. Seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, kata-kata memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan menyembuhkan. Ketika kata-kata itu benar dan baik, mereka dapat mengubah dunia kita. Dengan belajar berbicara dengan benar, Anda dapat menumbuhkan lingkungan yang saling menghormati dan memahami, komponen penting untuk sukses di bidang apapun. Hal ini tidak hanya meningkatkan hubungan pribadi, tetapi juga memperkaya interaksi profesional. Komunikasi yang penuh kesadaran, seperti ritual sederhana namun kuat yang disebutkan di atas, dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dengan berlatih mendengarkan secara aktif, yang melibatkan konsentrasi penuh, memahami, merespons,
dan kemudian mengingat apa yang dikatakan. Praktik ini sejalan dengan ajaran Buddha tentang mendengarkan secara mendalam, sebuah bentuk meditasi yang mendorong rasa welas asih dan empati. Ketika Anda mendengarkan secara mendalam, Anda tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memahami emosi dan niat yang mendasarinya, yang secara signifikan dapat meningkatkan respons dan interaksi Anda. Selain mendengarkan, perhatikan juga kata-kata Anda. Bicaralah dengan niat, pastikan kata-kata Anda jujur, bermanfaat, dan baik. Praktik ini dapat mengubah percakapan Anda, sehingga menghasilkan pertukaran yang lebih bermakna dan produktif. Seiring dengan meningkatnya kemampuan komunikasi Anda akan melihat bahwa orang-orang akan lebih bersedia mendengarkan Anda dan pengaruh Anda akan tumbuh. Hal ini dapat mengarah pada peluang yang lebih besar dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda, memperkuat prinsip bahwa begitu saya belajar berbicara dengan benar, saya menjadi seorang jutawan. Selain itu, energi yang Anda curahkan ke dalam kata-kata dan tindakan Anda dapat memberikan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda mempraktikkan komunikasi yang penuh kesadaran, Anda akan melihat efek riak yang secara positif memengaruhi komunitas Anda dan menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan kerjasama. Hal ini sejalan dengan konsep Buddhis tentang keterkaitan, di mana tindakan dan perkataan Anda berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip Buddha tentang ucapan benar dapat menjadi alat yang ampuh untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Dengan mempraktikkan komunikasi yang penuh kesadaran, Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih mudah, membangun hubungan yang lebih kuat, dan membuka pintu menuju peluang-peluang baru. Ingatlah, lidah, seperti pisau yang tajam, dapat membunuh tanpa mengeluarkan darah. Oleh karena itu, gunakanlah kata-kata Anda dengan bijak untuk menciptakan dampak yang positif. Ketika Anda melanjutkan perjalanan ini, Anda akan menemukan bahwa kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara efektif menjadi landasan perjalanan Anda menuju kesuksesan, kekayaan, dan kepuasan. Untuk mencapai kesuksesan dan kelimpahan sejati, sangat penting untuk mengenali kekuatan komunikasi yang mendalam. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, lebih baik daripada 1000 kata kosong adalah satu kata yang membawa kedamaian. Kemampuan untuk berbicara dengan benar, dengan kejelasan dan tujuan, memiliki potensi untuk mengubah tidak hanya kehidupan Anda sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Ketika saya belajar mengartikulasikan pikiran dan niat saya secara efektif, saya sedang dalam perjalanan untuk menjadi seorang jutawan. Kesadaran ini menggarisbawahi pentingnya berbicara dengan penuh perhatian, sebuah prinsip utama dalam ajaran Buddha yang menganjurkan komunikasi yang jujur, bermanfaat, dan baik hati. Berbagi praktik ini dengan teman dan keluarga sangat bermanfaat. Tidak hanya menyebarkan kepositifan, tetapi juga menumbuhkan jaringan dukungan dan niat bersama. Energi kolektif ini dapat memperkuat efek ritual, memperkuat rasa kebersamaan dan koneksi. Bayangkan sebuah komunitas di mana setiap orang mempraktikkan ucapan yang penuh kesadaran dan berbagi energi positif. Pola pikir kolektif tentang kelimpahan dan perlindungan dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk kebaikan, yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Komunitas seperti ini menyediakan sistem pendukung yang kuat, membantu setiap anggota untuk mencapai tujuan mereka dan mengatasi tantangan dengan lebih mudah. Dengan berpartisipasi dalam praktik-praktik ini, Anda juga dapat mempelajari variasi dan teknik baru dari orang lain, memperkaya praktik Anda sendiri dan memperkenalkan Anda pada ide-ide dan perspektif baru. Pertukaran pengetahuan ini membuat ritual Anda tetap segar dan menarik, mencegahnya menjadi rutinitas atau stagnan. Bayangkan kata-kata Anda sebagai benih. Setiap kata yang Anda ucapkan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pohon kesuksesan dan kelimpahan.
Praktik berbicara dengan penuh kesadaran dapat menjadi tradisi yang hidup dan berkembang, yang terus beradaptasi dengan kebutuhan para pelakunya. Sifat dinamis ini memastikan bahwa komunikasi Anda tetap relevan dan efektif, memberikan perlindungan dan menarik kelimpahan selama bertahun-tahun yang akan datang. Ketika Anda mengembangkan praktik ini, ingatlah kata-kata Buddha. Katakanlah kebenaran, tetapi bukan untuk menghukum. Kata-kata Anda harus menginspirasi dan membangkitkan semangat, bukan menyakiti atau meremehkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan pribadi Anda, tetapi juga memperkuat ikatan dalam komunitas Anda. Dalam kehidupan modern, di mana banyak gangguan dan interaksi yang dangkal adalah hal yang biasa, praktik berbicara dengan penuh perhatian dapat menjadi mercusuar keaslian dan koneksi. Dengan memilih kata-kata Anda dengan hati-hati dan berbicara dengan niat, Anda menciptakan efek riak yang memengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pendekatan komunikasi yang penuh kesadaran ini dapat menghasilkan hubungan yang lebih bermakna, kesuksesan profesional yang lebih besar, dan kepuasan pribadi yang mendalam. Jadi, bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan ketika Anda berbicara, pastikan kata-kata Anda selaras dengan nilai-nilai dan niat Anda. Kelilingi diri Anda dengan komunitas yang menghargai dan mempraktikkan komunikasi secara sadar. Energi kolektif ini dapat mendorong semua orang untuk mencapai tujuan mereka. Ingatlah, jalan menuju kesuksesan dimulai dengan satu langkah, atau dalam hal ini, satu kata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tetapi juga berkontribusi pada dunia yang lebih penuh kasih dan sejahtera. Menguasai seni berbicara yang benar dapat mengubah hidup Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Begitu saya belajar berbicara dengan benar, saya menjadi seorang jutawan dan perjalanan saya dimulai dengan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan. Saat Anda memulai perjalanan ini, ingatlah untuk merangkul peluang dan pengalaman baru. Ritual yang Anda jalankan hanyalah salah satu aspek dari proses pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang lebih besar. Dengan berfokus pada niat Anda dan tetap terbuka terhadap pengalaman baru, Anda dapat menarik energi positif dan menciptakan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan dan perlindungan. Bagikan praktik-praktik ini dengan orang lain dan saksikan energi positif berlipat ganda, menciptakan efek ria keberuntungan dan kesejahteraan. Ketika energi positif ini menyebar, Anda akan melihat transformasi yang lebih besar dalam hidup Anda. Kekuatan dari ritual-ritual ini tidak hanya terletak pada benda-benda itu sendiri, tetapi juga pada kepercayaan kolektif. Bayangkanlah sebuah hari di mana praktik-praktik ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam rutinitas Anda. Anda bangun di pagi hari dan hal pertama yang Anda lakukan adalah memegang siung bawang putih yang Anda simpan di samping tempat tidur Anda. Anda meluangkan waktu sejenak untuk memejamkan mata, merasakan energi dari bawang putih tersebut dan menetapkan niat positif untuk hari yang akan datang. Tindakan sederhana ini akan membuat Anda memulai hari yang penuh dengan tujuan dan perlindungan. Saat Anda mempersiapkan diri untuk hari itu, Anda mungkin menyelipkan siung bawang putih ke dalam saku atau meletakkannya secara diam-diam di dalam tas. Mengetahui bahwa bawang putih ada di sana akan memberikan rasa aman, sebuah pengingat bahwa Anda terlindungi dari pengaruh negatif. Rasa perlindungan ini bisa sangat memberdayakan, memberi Anda kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan apapun yang akan Anda hadapi. Sepanjang hari, Anda mungkin menemukan diri Anda dalam situasi di mana Anda membutuhkan sedikit dorongan ekstra. Mungkin Anda akan menghadiri pertemuan penting, atau mungkin Anda sedang menghadapi situasi pribadi yang sulit. Pada saat-saat seperti ini, Anda bisa meraih siung bawang putih, paku di saku, atau jimat kunci Anda. Hanya dengan memegang benda-benda ini dan berkonsentrasi pada tujuannya, Anda akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan, sehingga membantu Anda menghadapi situasi dengan lebih mudah. Di malam hari,
Saat Anda beristirahat, Anda dapat melakukan ritual singkat lainnya dengan jimat kunci Anda. Dengan memegangnya di tangan Anda dapat merenungkan kejadian-kejadian di hari itu, mengungkapkan rasa syukur atas momen-momen positif dan melepaskan energi negatif. Ritual malam ini dapat membantu Anda meninggalkan tekanan hari ini, mempersiapkan Anda untuk tidur malam yang nyenyak. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat efek kumulatif dari praktik-praktik ini. Siung bawang putih, yang dulunya hanya merupakan sayuran biasa, akan menjadi simbol perlindungan dan daya tahan tubuh yang kuat. Siungnya akan mengingatkan Anda akan kemampuan Anda untuk menarik kekayaan dan kelimpahan, sementara kuncinya akan berfungsi sebagai pengingat konstan akan peluang yang menanti Anda. Anda mungkin juga mulai melihat perubahan dalam interaksi Anda dengan orang lain. Orang-orang mungkin merespons Anda dengan lebih positif, tertarik dengan energi kepercayaan diri dan kepositifan yang Anda pancarkan. Hal ini dapat mengarah pada hubungan yang lebih kuat, baik secara pribadi maupun profesional, menciptakan jaringan dukungan yang semakin meningkatkan rasa kesejahteraan Anda. Dampak dari ritual ini dapat melampaui kehidupan pribadi Anda dan juga memengaruhi upaya profesional Anda. Rasa percaya diri dan perlindungan yang Anda rasakan dapat menghasilkan kesuksesan yang lebih besar di tempat kerja, membantu Anda meraih peluang dan mengatasi rintangan. Hal ini dapat mengarah pada kemajuan karir, pertumbuhan finansial, dan rasa kepuasan yang lebih besar dalam kehidupan profesional Anda. Sebuah kisah Buddhis yang kuat yang menyoroti perjalanan ini adalah tentang murid Buddha, Ananda. Ananda dikenal karena kerendahan hati dan keterbukaannya untuk belajar. Meskipun menghadapi banyak tantangan, ia tetap berkomitmen pada latihan dan ajaran Buddha. Suatu hari, Sang Buddha memberikan Ananda sebuah tugas yang tampaknya mustahil, yaitu menemukan sekuntum bunga yang mewakili intisari dari semua bunga. Tekad dan keterbukaan Ananda menuntunnya dalam sebuah perjalanan pencarian, dan akhirnya menemukan bunga yang melambangkan keterkaitan semua kehidupan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan tetap terbuka dan berkomitmen pada latihan kita dapat mengatasi rintangan dan mencapai wawasan yang mendalam serta kesuksesan. Ketika Anda menjadi lebih berpengalaman dalam praktik-praktik ini, Anda mungkin menemukan bahwa Anda menginspirasi orang lain dengan jalan Anda. Berbagi pengalaman dan perubahan positif yang Anda saksikan dapat memotivasi orang-orang di sekitar Anda untuk menerapkan praktik serupa. Berikut ini adalah beberapa ritual dan praktik khusus yang telah membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Menetapkan niat di pagi hari memulai setiap hari dengan niat yang jelas dapat membuat suasana hati menjadi positif dan membantu Anda tetap fokus pada tujuan Anda. Bersyukur membuat jurnal tentang hal-hal yang Anda syukuri setiap hari dapat mengubah pola pikir Anda menjadi pola pikir yang berlimpah dan positif. Pernapasan yang penuh kesadaran meluangkan waktu beberapa saat untuk fokus pada pernapasan Anda dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran Anda pada saat ini. Visualisasi meluangkan waktu untuk memvisualisasikan tujuan dan impian Anda dapat membantu mewujudkannya menjadi kenyataan dengan menyelaraskan pikiran bawah sadar Anda dengan keinginan Anda. Afirmasi mengulangi afirmasi positif dapat memperkuat keyakinan dan niat Anda sehingga Anda tetap termotivasi dan percaya diri. Praktik-praktik ini, bersama dengan ritual menggunakan bawang putih, cengkeh, dan jimat kunci, menciptakan pendekatan holistik untuk menarik kelimpahan, perlindungan, dan kepositifan ke dalam hidup Anda. Dengan mengintegrasikan ritual-ritual ini ke dalam rutinitas harian Anda tidak hanya meningkatkan pertumbuhan pribadi Anda, tetapi juga berkontribusi pada energi kolektif kesejahteraan dan kesuksesan. Tetap terbuka terhadap kemungkinan dan peluang baru adalah kunci untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk merefleksikan perjalanan Anda dan mendorong interaksi dengan orang lain. Apakah saya terbuka untuk mengeksplorasi ide dan perspektif baru? Berpikiran terbuka memungkinkan Anda untuk mempertimbangkan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda,
sehingga menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam hidup Anda. Apakah saya menerima perubahan atau menolaknya? Perubahan seringkali membawa peluang baru. Renungkan bagaimana Anda biasanya merespons perubahan dan apakah menyesuaikan pola pikir Anda dapat membuka pintu menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Apakah saya bersedia untuk keluar dari zona nyaman saya? Pertumbuhan seringkali terjadi ketika kita menantang diri kita sendiri dan mencoba hal-hal baru. Pikirkan tentang area di mana Anda dapat meregangkan diri dan memperluas wawasan Anda. Bagaimana saya menghadapi kemunduran dan tantangan? Melihat kemunduran sebagai kesempatan belajar dapat membantu Anda tetap tangguh dan terbuka terhadap pelajaran yang diberikan. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat mengubah tantangan menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan. Saya mencari pengalaman baru dan kesempatan belajar. Mengejar pengetahuan dan pengalaman yang beragam secara aktif dapat memperluas perspektif Anda dan memperkenalkan Anda pada kesempatan yang tidak terduga. Apakah saya terbuka untuk menerima bantuan dan dukungan dari orang lain? Membangun jaringan pendukung dapat memberikan wawasan dan peluang yang berharga. Renungkan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain dan apakah Anda terbuka terhadap upaya kolaboratif. Ingatlah, kunci transformasi terletak pada keterbukaan Anda untuk belajar dan bertumbuh. Ritual dan pelajaran yang Anda terapkan, seperti yang didasarkan pada ajaran Buddha, berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk membentuk hidup Anda dengan cara yang bermakna. Tetaplah berkomitmen pada perjalanan Anda dan tetaplah terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Jika Anda menemukan nilai dalam mengintegrasikan praktik-praktik seperti menyimpan 1 siung bawang putih di saku Anda, pertimbangkan bagaimana ritual dan praktik lain yang sederhana namun mendalam dapat membantu Anda membentuk hidup Anda. Berbagi pengalaman dan wawasan Anda dengan orang lain dapat menginspirasi mereka dalam perjalanan mereka menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan yang mencerahkan ini melalui kekuatan transformatif dari ajaran Buddha. Jika Anda menikmati konten ini, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami dengan menyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru tentang video-video kami yang akan datang yang penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat praktis yang tak lekang oleh waktu. Praktik kecil apa yang akan Anda mulai hari ini untuk menarik kemakmuran dan kesejahteraan ke dalam hidup Anda? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Perjalanan dan perspektif Anda dapat menginspirasi orang lain dan berkontribusi pada komunitas yang berkembang dan positif. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah yang Anda bawa di dalam casing ponsel Anda bisa berdampak pada situasi keuangan Anda? Walaupun kedengarannya mengejutkan, apa yang akan saya bagikan kepada Anda adalah sebuah rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Ada sebuah benda sederhana dan mudah ditemukan, yang jika dimasukkan ke dalam casing ponsel Anda, dapat mengubah ponsel Anda menjadi magnet uang dan kelimpahan. Bayangkan jika Anda selalu membawa alat yang ampuh yang tidak memerlukan perubahan dalam rutinitas harian Anda, namun dapat membantu Anda menarik peluang dan kemakmuran. Percaya atau tidak, saya jamin itu berhasil. Metode ini telah digunakan oleh orang-orang yang telah mampu mengubah keuangan mereka, dan sekarang saya ingin membaginya dengan Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena saya akan mengungkapkan dengan tepat apa yang perlu Anda lakukan untuk mengaktifkan aliran uang dan kelimpahan yang konstan dalam hidup Anda. Pikirkan tentang ini. Anda membawa ponsel kemanapun Anda pergi. Anda menyentuhnya terus-menerus, dan bersentuhan langsung dengan energi Anda sepanjang hari. Dan tanpa Anda sadari, Anda bisa saja melewatkan kesempatan untuk menarik lebih banyak uang dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Tapi jangan khawatir, karena apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda sederhana, praktis dan siapapun bisa melakukannya.
Benda ini memiliki kemampuan untuk menyalurkan energi positif kepada Anda, dan dengan niat yang benar, benda ini bisa menjadi kunci untuk membuka peluang keuangan baru. Bayangkan Anda bangun setiap hari, memeriksa ponsel Anda seperti biasa, tapi mengetahui bahwa sesuatu yang sederhana seperti apa yang Anda bawa di dalam tasnya dapat membantu Anda. Dan kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang mahal atau rumit, tapi barang yang mungkin sudah Anda miliki di rumah. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, dan lebih sedikit lagi yang tahu cara menggunakannya dengan benar. Tapi Anda akan menemukan cara mengubah ponsel Anda menjadi alat untuk terus menarik uang dan kemakmuran. Ini bukan hanya tipu muslihat atau iseng-iseng. Ini adalah ritual kuno, yang digunakan selama berabad-abad oleh orang-orang yang telah memahami kekuatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terbaik dari semuanya, ini sangat sederhana sehingga begitu Anda meletakkannya di ponsel Anda, itu akan mulai bekerja untuk Anda tanpa Anda harus membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena selain mengungkapkan apa itu item ini dan bagaimana cara menggunakannya, saya akan berbagi dengan Anda beberapa tips tambahan yang akan semakin meningkatkan hasil sehingga Anda dapat mulai menarik uang lebih cepat dan lebih efektif. Sebelum saya mengungkapkan rahasia ampuh yang dapat mengubah situasi keuangan Anda, saya ingin Anda mengambil langkah pertama yang penting. Nyatakan niat Anda. Menuliskan niat Anda adalah cara untuk berkomunikasi dengan alam semesta dan mengaktifkan energi kelimpahan. Cukup tulis di komentar, "Saya siap untuk kelimpahan dan uang mengalir kepada saya." Langkah kecil ini sangat penting untuk mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Anda terbuka untuk menerima apa yang ditawarkan alam semesta kepada Anda. Mengapa ini penting? Karena setiap ritual dimulai dengan niat. Dengan menuliskannya, Anda tidak hanya menegaskan keinginan Anda, tetapi Anda juga menggerakkan aliran energi yang diperlukan untuk mewujudkannya. Tindakan sederhana ini menghubungkan Anda secara langsung dengan ritual yang akan saya ajarkan dalam video ini, sehingga efeknya menjadi lebih kuat dan efektif. Dan jika Anda merasa rahasia ini dapat membantu orang lain untuk meningkatkan kehidupan finansial mereka, bagikan video ini kepada mereka. Ingatlah bahwa ketika kita berbagi pengetahuan dan energi positif, kelimpahan akan berlipat ganda dan kembali kepada kita dengan cara yang lebih dahsyat. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan lonceng kecil agar Anda tidak melewatkan ritual dan rahasia yang akan datang yang akan membantu Anda menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Sekarang setelah Anda menyatakan niat Anda dan siap untuk menarik kelimpahan, inilah saatnya bagi Anda untuk memahami bagaimana benda ini, dengan terus berhubungan dengan Anda melalui ponsel Anda, dapat menyalurkan energi yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kehidupan finansial Anda. Pikirkanlah tentang hal ini. Anda membawa ponsel kemanapun Anda pergi. Anda menggunakannya terus-menerus dan selalu bersentuhan langsung dengan energi Anda sepanjang hari. Yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa Anda mungkin melewatkan kesempatan besar untuk menarik uang dan kemakmuran hanya karena Anda tidak tahu cara memanfaatkan potensi ini. Telepon lebih dari sekedar alat komunikasi. Telepon adalah perpanjangan dari diri Anda, dan apa yang Anda letakkan di dekatnya dapat mempengaruhi aliran energi yang Anda tarik. Ada sebuah benda sederhana dan mudah didapat yang telah digunakan selama berabad-abad dalam berbagai budaya spiritual dan mistik untuk menarik kelimpahan dan kekayaan. Dalam tradisi Celtic, para druid menggunakan benda serupa dalam ritual kemakmuran mereka, percaya bahwa benda tersebut membantu menyalurkan energi alam ke dalam kesuksesan materi dan pertumbuhan ekonomi.
Di Mesir kuno, benda ini dianggap sakral dan ditempatkan di jimat yang digunakan oleh para pendeta untuk menarik kekayaan dan berkah ilahi. Selama berabad-abad, penggunaannya telah bertahan di berbagai budaya yang mengakui kekuatannya untuk menarik energi positif dan menyalurkan aliran kemakmuran. Dalam ajaran yang lebih baru, seperti dalam praktik Feng Shui, benda ini digunakan secara strategis untuk memperkuat energi positif di lingkungan dan meningkatkan aliran uang. Ketika diletakkan di dalam casing ponsel Anda, sebuah benda yang selalu bersentuhan dengan Anda, ritual ini menjadi jembatan energi yang memungkinkan Anda untuk menyelaraskan diri dengan getaran uang dan menariknya secara alami. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda mungkin sudah memiliki benda ini di rumah atau sangat mudah untuk mendapatkannya. Sekarang, izinkan saya berbagi dengan Anda bagaimana pengetahuan ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, membantu seseorang seperti Anda untuk mengubah kehidupan finansialnya. Guadalupe adalah seorang wanita biasa, pekerja keras yang selama bertahun-tahun telah melakukan semua yang dia bisa untuk maju secara finansial. Namun, terlepas dari usaha terbaiknya, tampaknya hidup selalu memberikan lebih banyak rintangan. Situasi keuangannya sudah rumit, tetapi menjadi semakin sulit ketika putranya sakit parah dan membutuhkan pengobatan yang mahal. Setiap kali ia memikirkan perawatan medis yang dibutuhkan putranya, ia merasa ada yang mengganjal di perutnya. Ia tahu bahwa meskipun ia bekerja lebih lama atau berusaha menabung dengan segala cara, ia tidak akan mampu menutupi biaya yang dibutuhkan. Hal ini membuatnya frustrasi dan putus asa. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Suatu hari, ketika sedang menunggu di sebuah klinik setempat untuk merawat putranya, ia mulai berbicara dengan seorang wanita yang lebih tua yang duduk di sebelahnya. Pada awalnya, percakapan itu biasa saja, tetapi wanita itu tampaknya merasakan keprihatinan di mata Guadalupe. Mendengarkan Guadalupe bercerita tentang kesulitan ekonomi yang dialaminya, wanita itu mengatakan kepadanya bahwa ia mengenal seorang guru spiritual yang telah membantu banyak orang dalam situasi yang sama. Guru ini memiliki pengetahuan kuno tentang cara menyalurkan energi untuk menarik kemakmuran dan membuka peluang. Guadalupe, yang kelelahan dan tidak memiliki banyak pilihan, memutuskan untuk mencobanya. Keesokan harinya, Guadalupe pergi menemui guru ini dengan harapan dapat menemukan solusi, betapapun kecilnya. Sang guru menyambutnya di rumahnya yang sederhana, penuh dengan benda-benda kuno dan simbol-simbol yang menunjukkan kebijaksanaan kuno. Dia menjelaskan kepadanya bahwa ada ajaran yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan bahwa dalam banyak budaya, dari Celtic hingga Mesir, diyakini bahwa benda-benda tertentu dapat menyalurkan energi uang dan kelimpahan. Dia bercerita tentang sebuah benda yang sangat khusus, yang jika diletakkan di dalam kotak ponselnya, dapat membantu menarik kemakmuran, karena ponsel selalu bersentuhan dengan energi kita. Guru tersebut menjelaskan bahwa benda ini telah digunakan selama berabad-abad oleh orang-orang yang perlu membuka blokir aliran energi uang dan dengan meletakkannya di casing ponselnya, benda tersebut akan bertindak sebagai saluran energi yang secara alami akan menarik uang dan peluang. Guadalupe, meskipun agak skeptis, sangat membutuhkan solusi, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Dengan campuran keraguan dan harapan, Guadalupe mengikuti instruksi yang ada di dalam surat tersebut. Dia meletakkan benda itu di dalam casing ponselnya dan mengulangi kata-kata gurunya.
Uang dan kelimpahan mengalir kepada saya dengan mudah dan tanpa susah payah. Dia tidak mengharapkan keajaiban, tetapi dalam minggu-minggu berikutnya, hal-hal yang tidak terduga mulai terjadi. Atasannya menawarinya lebih banyak jam kerja, utang lama tiba-tiba lunas, dan pendapatan kecil yang tidak ia duga mulai masuk tepat ketika ia sangat membutuhkannya untuk pengobatan putranya. Sedikit demi sedikit, Guadalupe mulai menyadari bahwa kesulitan keuangan yang telah melumpuhkannya selama berbulan-bulan mulai menghilang. Hal itu tidak terjadi dalam semalam, namun perubahan kecil membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Berbicara dengan gurunya beberapa minggu kemudian, ia menyadari bahwa kekuatan ritual ini tidak hanya terletak pada objeknya, tetapi juga pada kombinasi dari niatnya yang jelas dan kemampuan objek tersebut untuk memperkuat energi positif tersebut. Sekarang setelah Anda mengetahui kisah Guadalupe dan bagaimana sebuah benda kecil mampu mengubah hidupnya, saya ingin mengungkapkan kepada Anda apa benda ini dan menjelaskan mengapa benda ini begitu kuat. Benda yang saya ceritakan kepada Anda adalah benda yang mungkin sudah ada di dekat Anda, meskipun Anda tidak akan pernah membayangkan kekuatan energinya yang luar biasa. Benda itu adalah sepotong kecil tembaga, salah satu logam tertua dan paling berharga secara spiritual dan energi. Ini bukan hanya logam biasa, tetapi telah digunakan selama berabad-abad untuk menyalurkan energi positif dan menarik kemakmuran. Tembaga dikenal karena kemampuannya untuk menghantarkan dan memperkuat energi. Druid Celtic kuno menggunakannya dalam ritual mereka karena mereka percaya bahwa tembaga dapat menarik kekuatan alam kepada mereka, menghubungkan mereka dengan kelimpahan dan pertumbuhan. Di Mesir kuno, para pendeta menganggapnya sebagai logam suci yang memastikan berkah dari para dewa pada keuangan mereka. Bahkan saat ini, dalam praktik seperti Feng Shui, tembaga digunakan untuk menyeimbangkan energi positif, membantu menjaga agar uang tetap mengalir dengan stabil. Tapi mengapa menaruhnya di ponsel Anda? Ponsel Anda adalah benda yang selalu Anda bawa setiap saat, dan selalu bersentuhan dengan energi Anda. Dengan menempatkan lingkaran tembaga kecil ini di dalam casing ponsel Anda menggunakannya sebagai konduktor energi yang memperkuat energi uang. Dengan cara ini, ponsel menjadi alat yang ampuh untuk menarik kemakmuran ke dalam hidup Anda, secara terus-menerus, tanpa perubahan besar dalam rutinitas harian Anda. Tembaga bertindak sebagai magnet yang energik, menyalurkan apa yang Anda butuhkan untuk membuka peluang keuangan dan memungkinkan uang mengalir kepada Anda dengan lebih mudah. Yang paling mengejutkan dari semuanya, ritual ini, meskipun sederhana, memiliki dampak yang besar pada bagaimana energi selaras dengan keinginan Anda. Sekarang setelah Anda memahami kekuatan energik dari tembaga dan bagaimana hal itu dapat mengubah situasi keuangan Anda akan menemukan cara menggunakannya dengan benar untuk menarik uang dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Ritual ini sangat sederhana, tapi tidak kalah kuatnya. Dan inilah kuncinya. Ini bukan hanya tentang tembaga itu sendiri, tapi bagaimana Anda menempatkannya, bagaimana Anda menggunakannya dan niat yang Anda masukkan ke dalam prosesnya. Sebentar lagi, saya akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara sukses melakukan ritual ini dan mengaktifkan aliran energi uang melalui ponsel Anda. Tapi ingat, yang paling penting bukan hanya objeknya, tetapi energi dan fokus yang Anda berikan ke dalam ritual tersebut. Itulah mengapa di akhir video saya akan berbagi dengan Anda beberapa tips tambahan yang akan membuat proses ini lebih efektif,
mempercepat hasil dan memungkinkan Anda untuk melihat perubahan lebih cepat. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir, karena apa yang akan datang tidak hanya akan mengungkapkan cara menggunakan logam yang kuat ini, tetapi juga penyesuaian kecil tambahan yang dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana energi uang mengalir kepada Anda. Sekarang, mari kita masuk ke langkah-langkah spesifik untuk melakukan ritual yang ampuh ini. Saya akan memandu Anda tentang cara melakukannya dengan cara yang benar dan mendapatkan hasil maksimal dari kekuatan tembaga. Langkah pertama, ambil sepotong kecil tembaga. Ini bisa berupa lingkaran kecil atau potongan yang Anda dapatkan dari kawat tua, atau bahkan sesuatu yang sudah tidak Anda gunakan lagi. Anda tidak perlu sesuatu yang besar atau rumit, cukup muat di dalam casing ponsel Anda tanpa menghalangi. Langkah kedua, setelah Anda memiliki tembaga, Anda perlu mengisi daya dengan niat Anda. Peganglah di tangan Anda dan ulangi dengan suara keras atau dalam hati penegasan berikut ini. Uang dan kelimpahan mengalir kepada saya dengan mudah dan tanpa susah payah. Rasakan energi Anda terhubung dengan tembaga. Bayangkan tembaga tersebut menjadi magnet untuk menarik uang ke dalam hidup Anda. Langkah ketiga, letakkan tembaga di dalam casing ponsel Anda. Pastikan tembaga terlindungi dengan baik dan tidak akan hilang. Setiap kali Anda menyentuh atau menggunakan ponsel Anda akan memperkuat energi uang dan kemakmuran. Langkah keempat, ini yang paling penting. Setiap kali Anda memegang ponsel Anda, ingatlah niat Anda untuk menarik kelimpahan. Kunci dari ritual ini adalah konsistensi fokus dan energi Anda. Semakin sering Anda mempraktikannya, semakin Anda akan melihat hasilnya. Ingatlah bahwa kekuatan sebenarnya dari ritual ini tidak hanya pada tembaga, tapi juga pada niat yang Anda berikan. Ritual ini adalah cara yang sederhana namun efektif untuk menyalurkan energi Anda menjadi berlimpah. Saat Anda mempraktikkannya, selalu ingatlah fokus Anda untuk menarik uang dan peluang, dan percayalah bahwa proses ini akan membantu Anda membuka pintu kemakmuran. Dengan ketekunan, Anda akan mulai melihat hasil dalam hidup Anda. Dan jangan pergi dulu, karena sekarang saya akan berbagi dengan Anda beberapa tips tambahan yang akan membuat ritual ini lebih efektif dan membantu Anda mempercepat hasilnya. Jadi, tetaplah bertahan sampai akhir, karena penyesuaian kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana kelimpahan mengalir kepada Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu apakah Anda akan mempraktekkan ritual ini, dan bagaimana perasaan Anda. Tulislah di kolom komentar penegasan, uang dan kelimpahan mengalir kepada saya dengan mudah dan tanpa susah payah. Ingatlah bahwa menuliskannya adalah langkah pertama untuk mengaktifkan energi ritual dan mengarahkannya ke niat Anda. Dan jika Anda menyukai video ini dan merasa video ini dapat membantu lebih banyak orang, sukai video ini dan bagikan kepada orang lain yang juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dengan cara ini Anda akan membantu melipat gandakan energi kelimpahan untuk semua orang, dan jangan lupa untuk berlangganan ke saluran ini dan aktifkan bel kecil agar Anda tidak melewatkan ritual berikutnya yang akan membantu Anda mengubah hidup Anda. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena sudah sampai sejauh ini. Seperti yang saya janjikan, sekarang saya akan berbagi dengan Anda beberapa tips tambahan yang akan membuat ritual ini lebih efektif dan membantu Anda melihat hasilnya lebih cepat. Pertama,
Saya sarankan Anda melakukan ritual ini saat bulan Sabit atau bulan Purnama. Ini adalah saat-saat ketika energi pertumbuhan dan perluasan adalah yang terkuat. Jika Anda menyelaraskan ritual Anda dengan siklus alami ini, Anda akan meningkatkan aliran kelimpahan yang akan Anda tarik. Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah membersihkan tembaga dari waktu ke waktu dengan sedikit air dan garam. Ini adalah teknik tradisional untuk memurnikan benda-benda dan memastikan bahwa tembaga terus bertindak sebagai konduktor energi positif yang optimal. Hal lain yang akan membantu adalah memperkuat niat Anda setiap pagi. Luangkan waktu beberapa detik untuk memegang ponsel Anda sambil berpikir atau mengulang-ulang dengan suara keras. Kelimpahan dan uang mengalir kepada saya secara konstan dan mudah. Hal ini akan membantu Anda untuk mempertahankan fokus dan energi positif sepanjang hari. Dan terakhir, Anda bisa melengkapi ritual ini dengan simbol-simbol kemakmuran lainnya. Misalnya, letakkan daun salam di dompet Anda atau batu citrine di ruang kerja Anda. Elemen-elemen ini dapat memperkuat efek ritual dan meningkatkan energi kelimpahan di lingkungan Anda. Penyesuaian kecil ini dapat membuat perbedaan besar, jadi saya mendorong Anda untuk mengintegrasikannya ke dalam latihan harian Anda. Anda akan segera mulai menyadari bagaimana uang dan peluang mengalir kepada Anda. Sebelum saya selesai, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran penting. Uang adalah sebuah bentuk energi. Apa yang kita tarik ke dalam hidup kita tergantung pada bagaimana kita berinteraksi dengan energi tersebut. Ritual yang baru saja kita lakukan bukanlah sihir. Ini adalah alat yang memungkinkan Anda untuk menyelaraskan diri Anda dengan aliran kelimpahan yang sudah ada di sekitar Anda. Ketika Anda memfokuskan niat Anda dan membuka diri untuk menerima, alam semesta akan merespon. Ingatlah selalu bahwa kelimpahan bukan hanya tentang uang secara fisik, tapi juga tentang peluang, sumber daya dan kesejahteraan. Jaga sikap Anda tetap terbuka dan positif, dan Anda akan melihat bentuk-bentuk kemakmuran baru mulai mendatangi Anda yang tidak pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Ritual tembaga ini akan membantu Anda menyalurkan energi tersebut, tetapi kekuatan sebenarnya ada pada pola pikir Anda dan konsistensi Anda dalam memegang niat untuk menarik kelimpahan. Hari ini, Anda telah belajar bagaimana sebuah benda sederhana seperti tembaga dapat menjadi alat yang ampuh untuk menarik keberlimpahan ke dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang tembaga, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan niat dan energi kita untuk mengarahkan aliran kemakmuran ke arah kita. Anda sekarang memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk mulai mengubah situasi keuangan Anda secara sederhana dan efektif. Jika Anda siap untuk menarik kelimpahan yang layak Anda dapatkan, mulailah mempraktekkan ritual ini hari ini. Jangan lupa untuk berbagi di kolom komentar bagaimana perasaan Anda setelah melakukannya dan perubahan apa yang Anda rasakan dalam hidup Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like dan bagikan kepada seseorang yang juga dapat mengambil manfaat dari informasi ini. Ingatlah bahwa ketika kita berbagi energi positif, energi tersebut akan tumbuh dan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Dan, tentu saja, jika Anda belum melakukannya, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan lonceng kecil, sehingga Anda tidak melewatkan video berikutnya dengan lebih banyak ritual dan rahasia untuk menarik kemakmuran dan mengubah hidup Anda. Terima kasih telah hadir di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.
Sampai jumpa lagi.